Apakah ular beludak yang disebut Yesus dalam kitab Matius itu? Ular beludak adalah manusia yang hidupnya membuat keonaran dan fitnah dengan memutarbalikkan ayat-ayat Allah serta mengobarkan fitnah perselisihan untuk meraup kepentingan dan popularitas dirinya sendiri. Siapakah dia orangnya si ular beludak yang dimaksud oleh Yesus itu? Sebelumnya jangan lupa klik setiap generasi umat selalu muncul ular beludak baru yang akan menyebar fitnah dari zaman ke zaman. Dan untuk zaman sekarang ini, ular beludak yang dimaksud dalam ucapan Yesus itu memang dan pasti tertujukan untuk si pendeta Abraham Moses, si tukang fitnah dan adu domba umat untuk menebalkan pundi-pundi kantong dan depositonya. Biar umat saling cakar dan bunuh, yang penting kantong gua tebal. Itu semboyan si Abraham Moses. Benarkah si Abraham Moses itu lidahnya bercabang dua dan memutarbalikkan ayat-ayat Allah? Mari kita saksikan beberapa video cuplikannya dan nanti kita buktikan benar atau tidak ucapan si ular beludak ini. Mari kita putar video yang pertama. Walaupun itu nama syariat sendiri, itu tidak dicambuk sampai mati. Mestinya orang yang berzina, sudah berkeluarga, sudah punya suami, sudah punya istri, harus dicambuk sampai mati. Surat An-Nur ayat 2, itu harus dicambuk sampai mati. Si ular beludak ini mengatakan dalam surat An-Nur 2, orang yang sudah menikah kalau berzina harus dicambuk sampai mati. Apakah benar perkataan si ular beludak Abraham Moses ini, saudara? Sekarang mari kita buka surat An-Nur ayat 2, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali deraan. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dari ayat tersebut jelas Al-Quran hanya mengatakan laki-laki dan perempuan yang berzina didera 100 kali deraan. Nah, kita saksikan bersama di ayat tersebut hanya mengatakan 100 kali deraan atau cambukan. Dan tidak ada kata-kata dihukum cambuk sampai mati. Jadi, sekarang ini terbukti jelas bahwa Abraham Moses itu benar-benar ular beludak yang lidahnya bercabang dan penuh dengan tipu daya. Lalu, dari mana dasarnya si ular beludak Abraham Moses ini mengatakan orang berzina dicambuk sampai mati? Pasti si ular beludak ini kabur kalau ditanya. Dan plonga-plongo lalu kabur karena malu. Tidak ada hukumnya dalam Islam maupun dalam Alkitab yang menghukumi orang yang berzina dengan dicambuk sampai mati. Kalau ada, coba tunjukkan Bung Abraham Moses. Yang mengherankan saya, kok bisa seorang pendeta jadi tukang fitnah? Bisa jadi si pendeta Abraham Moses itu pengikut ajaran iblis. Mungkin yang membuat hukum dicambuk sampai mati bila berzina itu adalah iblis. Maka si Abraham Moses itu adalah iblis itu sendiri. Dan pasti
Ya, hukum iblis itulah yang diajarkan oleh si Abraham Moses ini. Sekarang mari kita lihat, apakah ada hukumnya seorang yang sudah menikah dan berzina dihukum cambuk sampai mati dari sudut ajaran Alkitab dan ajaran Islam. Mari kita baca Alkitab, apa hukuman untuk pezina yang sudah menikah. Mari kita baca kitab Ulangan 22 ayat 21. Maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Bahkan dalam Alkitab pun menegaskan, bagi yang belum menikah pun apabila berzina harus dirajam hingga mati. Mari kita baca kitab Ulangan 22 ayat 23 dan ayat 24. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota, ia berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena dia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi, dalam Alkitab lebih sadis dan kejam, tanpa ampun, tanpa melihat keinginan taubat dari pelaku zina tersebut. Pokoknya ajarannya berzina, dirajam, dan selesai. Sedang dalam Islam, hukum rajam lebih lunak atau cenderung sudah tidak dilakukan, di mana Rasul Muhammad lebih menganjurkan para pelaku zina itu untuk bertaubat daripada dirajam. Dan selama hidup Rasul Muhammad SAW hanya melakukan 4 kali hukum rajam, dan itu pun atas permintaan dari orang pezina tersebut untuk dirajam, bukan atas perintah langsung dari Rasul Muhammad SAW. Sedang Rasul Muhammad lebih memilih opsi taubat daripada merajam seseorang. Dan inilah hukum rajam yang dilaksanakan di zaman Rasul Muhammad SAW. Kasus pertama menimpa 2 orang Yahudi yang meminta Nabi SAW sebagai kepala negara Madinah untuk menyelesaikan kasusnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum kitab Taurat. Hal ini menurut Az-Zarghani terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun ke-4 Hijriah, sebagaimana dikisahkan dalam hadis riwayat Muslim. Kasus kedua dialami Ma'is bin Malik yang mengaku telah berzina dengan seorang budak Hazal yang bernama Fatimah. Ia mengakui perbuatannya kepada Abu Bakar, lalu kepada Umar bin Khattab, tetapi keduanya menganjurkan agar ia menutupi aib tersebut dan memintanya untuk bertaubat. Karena tidak puas dengan solusi keduanya, atas anjuran Hazal, akhirnya Mu'is langsung menghadap Nabi SAW. Nabi memalingkan mukanya dari Mu'is sampai 3 kali dan menyuruhnya pulang untuk bertaubat. Tidak putus asa, Mu'is mendatangi Rasul dari arah mukanya yang lain dan berujar, "Ya Rasul, aku telah berzina." Setelah dia bersaksi 4 kali atas dirinya,
Maka Rasul SAW memanggilnya dan bertanya, apakah kamu gila? Tidak, wahai Rasul, jawabnya. Kamu sudah menikah? Tanya Rasul SAW. Ya, jawabnya. Maka Rasul SAW bersabda, pergilah kalian bersama orang ini dan rajamlah dia. Kasus ketiga dialami oleh seorang wanita dari Bani Ghamidiyah. Dari Buraidah dikisahkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasul SAW dan berkata, Ya Rasulullah, aku telah berzina, padahal aku sudah menikah, dan aku hamil dari perzinaan ini. Sucikan aku dengan hukum mati sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Rasul menolak pengakuannya. Tidak putus asa, keesokan harinya ia datang kembali seraya mengatakan bahwa dia telah hamil. Nah, Rasul SAW berkata, pergilah sampai kau lahirkan anakmu itu. Seusai melahirkan, ia kembali kepada Rasul SAW sambil membawa anaknya. Beliau bersabda, susuilah anakmu dahulu hingga waktunya disapih. Setelah anaknya disapih, wanita itu kembali kepada Rasul SAW sambil membawa anaknya dan sepotong roti. Wahai Rasul, anakku telah kusapih. Dia sudah bisa memakan roti ini. Nabi menyerahkan anak itu kepada kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk menggali lubang sedalam atas dada, lalu memerintahkan orang-orang untuk merajam wanita itu. Kasus keempat dikisahkan dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhani, bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rasul SAW dan berkata, wahai Rasul, dengan nama Allah, aku hanya ingin engkau memberi keputusan padaku dengan kitabullah. Anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Ada seorang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam. Namun, aku menebusnya dengan 100 ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa putraku harus dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Sedang istri orang ini harus dirajam. Maka Rasul SAW bersabda, demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, aku benar-benar akan memutuskan dengan kitabullah. Budak wanita dan 100 domba akan dikembalikan kepadamu. Dan anakmu akan dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun engkau, wahai Unais, panggilan bagi Anas bin Malik, esok pagi datangilah wanita itu. Jika dia mengakui, maka rajamlah dia. Kemudian Unais mendatangi wanita itu, dan dia mengakuinya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar wanita itu dirajam. Dari beberapa kasus di atas dapat kita ketahui bahwa Rasul menetapkan hukum rajam pada pelaku zina sebab mereka melaporkan perbuatan mereka sendiri kepada Nabi SAW. Nabi sama sekali tidak mencari kesalahan-kesalahan mereka untuk dirajam. Sebagaimana Ma'is yang berkali-kali diajukan Nabi, dan wanita dari Hamidiyah pun berkali-kali diberi kesempatan oleh Nabi untuk bertaubat saja. Namun keteguhan hati dan ketakutan mereka terhadap azab Allah membuat mereka lebih memilih untuk dirajam saja demi menebus dosa mereka. Jadi bukan Nabi yang memaksa umatnya untuk dirajam, tapi umatnya yang memaksa Nabi untuk merajam dirinya sendiri. Mari kita saksikan video selanjutnya dari Abraham Moses si ular bludak ini. فإذا
laqitumul ladzina kafaru fadarbal riqab. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka pukullah batang leher mereka. Pukul batang leher mereka. Sekali pukul, kalau batang leher ini sekali pukul. Kenapa disebut batang leher? Sekali pukul ngek. Nggak usah pakai pedang. Pukul dengan lurus. Ini tengkuk ini langsung sekali pukul itu putus darah ke otak, mati. Itu bahayanya pukul batang leher. Ya kalau pakai pedang ya bagus lah, langsung putus, selesai urusan. Tetapi dengan karate batang leher ini dipukul, orang langsung meninggal karena pukulannya luar biasa. Itu maka ayat ini menggunakan batang leher. Tapi Departemen Agama ini bagus ini. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, nah, dia kasih dalam kurung di medan perang, padahal ayatnya nggak ada dalam kurung medan perangnya itu. Saya senang dengan Departemen Agama membuat dalam kurung. Banyak sekali dalam kurung di terjemahan Al-Quran. Kalau nggak ada dalam kurung, wah, habis. Semua jadi teroris. Dari video tersebut jelas tampak bahwa si ular bludak Abraham Moses telah memotong-motong ayat tersebut dan menafsirkan sembarangan untuk mendiskreditkan Islam. Mari kita buka surat Muhammad ayat 4 yang dibaca oleh si ular bludak Abraham Moses tadi. Dalam surat Muhammad ayat 4 dikatakan, maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Mengapa Anda membaca ayat ini cuma sepotong, Bung? Dan yang sepotong lagi Anda sembunyikan, Pak Abraham Moses. Anda takut umat Kristiani mengetahui bahwa Islam agama cinta damai, dan memberangus mulut busuk Anda ini, Pak Abraham Moses. Memukul tengkuk itu melumpuhkan Pak Abraham Moses yang bodoh, bukan membunuh dengan menyiksa. Makanya belajar membaca yang betul dulu, baru upload video. Yang dewasalah Pak, jangan seperti anak TK begini. Buktinya, ayat ini dikatakan jika umat Islam menang, tawanlah orang kafir itu. Kalau memang ayat itu memerintah membunuh orang kafir dengan memukul tengkuknya, lalu apa yang akan ditawan, Bung? Wong orangnya sudah mati dibunuh. Dan di sini Allah memberi opsi pada Rasul-Nya untuk membebaskan tawanan dahulu. Atau kemudian apabila tidak mungkin, maka opsi kedua adalah menerima tebusan. Jadi opsi membunuh tidak ada. Dan opsi pertama dari Allah adalah membebaskan tawanan. Nah, bagian ayat inilah yang disembunyikan dan tidak berani dibaca oleh si ular bludak Abraham Moses ini. Jadi sekarang sudah terbukti dan kita tahu si ular bludak Abraham Moses ini memang lidahnya bercabang. Dan ayat ini membuktikan betapa Islam adalah agama rahmatan lil alamin dan agama cinta damai.
Sampai musuh yang tertawan dalam medan perang pun bisa dibebaskan. Bukan seperti laskar salib yang brutal dan haus darah. Mari kita saksikan video ular beludak selanjutnya. Agama mabuk terhadap syariat. Yang jelas-jelas syariat itu telah membuat negara-negara Arab sana kelimpungan sendiri, dan negara-negara itu sudah meninggalkan agamanya itu sendiri. Semuanya berantakan. Karena tidak bisa diterapkan dengan benar. Sebenar apapun menerapkan syariat agama, tetap aja hanya kelompok tertentu yang akan menikmati kenyamanan bersyariat. Yang lain itu akan mengalami tekanan demi tekanan. Atau contoh paling nyata, di Aceh misalnya, memberlakukan syariat agama di Aceh. Ya, kalau orang miskin yang mencuri ataupun yang berzina, dicambuk berat. Tetapi kalau dia adalah istri pejabat yang berzina, ya cambukannya biasa. Kenyataan sekarang ini, Pak Pendeta Abraham Moses, negara Islam yang menetapkan ajaran Islam semakin meningkat. Dan juga merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri sekarang ini, negara-negara Kristen sudah lenyap, dan Vatikan pun sudah mulai meninggalkan simbol-simbol kekristenan. Dan semua bekas negara Kristen di Eropa dan Amerika sudah menjadi negara sekuler. Habis umat Kristennya, gereja sudah dijual dan menjadi masjid. Bahkan di Vatikan sekalipun jumlah pemeluk Islam terus meningkat drastis hingga berdirinya Masjid Agung Roma di lahan seluas 3 hektar. Dan satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, Islam mulai merajai Eropa dan Amerika dengan membanjirnya para mu'alaf dan semakin tidak lakunya agama Kristiani di Eropa dan Amerika. Bahkan seorang pejabat Vatikan dengan gamblang mengatakan bahwa jumlah umat Islam dunia sudah melampaui jumlah umat Katolik. Monsignor Vittorio Fermenti yang menyusun buku tahunan 2008 Vatikan yang baru dikeluarkan mengatakan bahwa umat Islam merupakan 19,2% dari penduduk dunia dan umat Katolik 17,4%. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kami tidak lagi dipucuk. Katanya, umat Islam telah menyusul kami, ujar Fermenti kepada surat kabar Le Osservatore Romano Vatikan dalam satu wawancara. Agama Kristiani akan punah, terkikis dengan perkembangan zaman, dan Islam akan terus berjaya dengan mengikis habis sekulerisme dan kebobrokan zaman. Lalu apa yang Anda banggakan, Pak Pendeta Abraham Moses, dari agama Kristiani Anda? Suatu hal yang sangat bodoh dari Pendeta Abraham Moses ini mengatakan hukum syariat Islam tidak bisa dilaksanakan. Yang jadi pertanyaan, hukum syariat yang mana yang tidak dapat dilaksanakan? Bisa Anda tunjukkan, Pak Pendeta bodoh? Lalu, apa Injil umat Kristiani punya hukum syariat? Pasti jawabannya tidak ada, kan? Kitab suci itu mengatur segala kehidupan umatnya. Tujuannya agar umatnya selamat. Kalau kitab suci tidak mempunyai aturan hukum
dan isi kitab suci itu hanya kisah perjalanan Tuhan Yesus, lalu apakah bisa kitab suci itu dijadikan pegangan hidup? Bukankah kitab suci itu pegangan hidup manusia? Lalu apa jadinya umat yang memiliki kitab suci yang tidak ada aturan dan tuntunan hukum dan tuntunan hidup yang jelas? Lalu umat Kristiani berpegang pada hukum apa untuk menentukan akidah dan tuntunan hidupnya? Pak Pendeta bodoh Abraham Moses. Sedang Anda perlu tahu, syariat yang hukum Allah kok Anda katakan tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana Anda ini, Pak Abraham Moses? Sedang ajaran perkawinan sejenis yang merupakan ajaran iblis saja bisa disahkan dan dilaksanakan oleh paus dan para pendeta-pendetanya. Termasuk Anda pasti juga setuju kan? Lalu mengapa justru ajaran syariat yang dari Allah Anda tolak dengan dalih tidak dapat dilaksanakan, sedang ajaran iblis yang jelas dikutuk Allah seperti perkawinan sejenis malah disahkan dan bisa Anda terima? Waduh, Pak Abraham Moses, Pak Pendeta Abraham Moses, berarti jelas Anda ini adalah iblis itu sendiri, Bung. Dan kita semua menyadari, Bung Pendeta Abraham Moses, bahwa Injil adalah satu-satunya kitab suci yang tidak punya ajaran hukum. Dan memang ini jadi dilema yang berat bagi pengikut Kristus. Mau ikut ajaran Taurat, Taurat sudah dibatalkan oleh Paulus. Mau ikut ajaran hukum Islam, malu dan gengsi. Jadi kalau ditanya bagaimana ajarannya dalam beribadah, pasti jawabnya ya nggak tahu, karena memang tidak ada hukumnya. Lalu bagaimana tata cara menikah? Jawabnya ya nggak tahu, karena memang nggak ada hukumnya. Bagaimana cara bersuci? Ya tidak tahu, karena tidak ada hukumnya. Kencing pun tidak ada ajarannya harus bercebok. Benar kan Pak Abraham Pendeta? Benar kan Pak Pendeta Abraham Moses? Jadi Anda mengkritik hukum Islam itu untuk menutupi kelemahan kitab Injil Anda yang tidak memiliki ajaran hukum. Jadi Anda ini mabuk dan bingung dengan Alkitab Anda, Bung Pendeta Abraham Moses, sampai akhirnya harus mengadopsi dan mensahkan ajaran iblis yang menyangkut LGBT menjadi bagian dari ajaran agama Nasrani dengan dalih kemanusiaan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran telah memperingatkan kita akan bahayanya manusia-manusia ular bludak seperti Abraham Moses atau Saifuddin Ibrahim ini. Dan Allah pun sudah memberi gambaran tentang orang-orang ular bludak si Abraham Moses ini. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Lalu dalam surat Al-Baqarah ayat 9 dikatakan, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Serta dalam surat Mumtahanah ayat 5 yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau maha perkasa, maha bijaksana. Dan selanjutnya dalam surat Al-Baqarah 10 yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksaan yang pedih, disebabkan mereka berdusta.
serta dalam surat Al-Baqarah ayat 14 yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Dari ayat-ayat tersebut jelas Allah telah memperingatkan kita dan menunjukkan kita betapa mereka itu adalah pengikut-pengikut syaitan. Maha suci Allah dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya.